Pagi itu, matahari baru saja mengintip dari balik bukit di pedalaman Kalimantan Selatan. Yuda bersiap berangkat ke hutan untuk memeriksa jalur penebangan kayu yang sudah ditandai. Ia adalah pemuda yang sudah lama tinggal di desa tepi hutan, dikenal rajin dan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Sebelum berangkat, ibunya sempat berpesan, "Nak, hari ini angin berhembus tidak seperti biasa. Jangan melangkah terlalu jauh ke dalam hutan yang belum terjamah. Ingat, di balik semak lebat dan bukit yang tertutup kabut, ada tempat yang tidak boleh dimasuki sembarangan orang." Yuda hanya mengangguk sambil tersenyum. "Baik Bu, saya hanya memeriksa batas yang sudah ditentukan, tidak akan melangkah lebih jauh." Namun, takdir berkata lain. Saat tengah hari, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah gelap. Awan tebal berwarna kelabu menutupi seluruh cakrawala, dan kabut putih mulai turun dengan sangat cepat, menyelimuti pepohonan setinggi ratusan meter. Suasana menjadi dingin dan sunyi, bahkan suara burung dan hewan hutan pun lenyap seketika. Yuda mencoba berjalan pulang mengingat arah, namun semakin ia melangkah, semakin terasa jalur yang ia kenal berubah. Pohon-pohon yang tadinya jarang, kini tumbuh rapat dan memiliki bentuk yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Akarnya menjalar seperti jaring raksasa, dan batangnya terlihat sangat tua, namun tetap kokoh. "Kenapa jalurnya berubah begini?" gumam Yuda sambil mengusap keningnya yang berkeringat dingin. Ia mengeluarkan kompas, namun jarumnya berputar liar tanpa arah yang jelas. "Tidak mungkin ini. Apakah saya tersesat?" Ia terus berjalan berusaha mencari jalan keluar, namun justru mendapati dirinya menuruni sebuah lembah yang tertutup kabut tebal. Di ujung lembah itu, samar-samar ia melihat cahaya terang yang tidak berasal dari api atau sinar matahari, melainkan cahaya keemasan yang lembut namun terasa hangat. "Apakah itu pemukiman?" pikirnya. "Mungkin ada warga yang bisa memberi petunjuk jalan." Dengan hati-hati, Yuda melangkah mendekat. Begitu ia melewati lapisan kabut terakhir, matanya terbelalak tak percaya. Di hadapannya terbentang sebuah kota yang megah, rapi, dan indah melebihi apapun yang pernah ia lihat. Rumah-rumahnya terbuat dari batu putih dan kayu yang berkilau. Jalanannya lebar dan bersih, serta terdapat taman-taman yang dipenuhi bunga berwarna-warni yang tidak tumbuh di dunia manusia. Namun, ada keanehan. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada keributan, hanya keheningan yang damai disertai alunan angin yang lembut. "Selamat datang, tamu dari dunia lain." Sebuah suara berat namun ramah terdengar dari samping. Yuda menoleh kaget, melihat seorang lelaki parubaya berpakaian rapi dengan kain tenun yang indah berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan tenang namun tajam. "Siapa Anda? Di mana tempat ini?" tanya Yuda dengan suara bergetar, namun tetap berusaha bersikap sopan. Lelaki itu tersenyum tipis. "Namaku Jaka. Aku penjaga gerbang wilayah ini. Dan tempat yang kau lihat ini adalah kota Saranjana. Tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang dipanggil atau tersesat karena kekuatan alam." Yuda tertegun. Ia sering mendengar cerita dari kakeknya bahwa Saranjana adalah kota gaib, kerajaan yang berdiri di antara dua alam, tempat tinggal roh dan makhluk halus yang memiliki peradaban sendiri. "Saranjana, benarkah tempat ini nyata?" bisiknya. "Nyata bagi mereka yang bisa melihatnya," jawab Paman Jaka. "Sekarang ikutlah aku. Kau tidak bisa kembali dengan cara yang sama saat kau masuk. Kita harus menemui pemimpin kami untuk memutuskan nasibmu." Yuda mengikuti langkah Paman Jaka dengan hati yang berdebar kencang. Sepanjang perjalanan, ia mengamati sekelilingnya dengan takjub. Bangunan-bangunan di Saranjana memiliki arsitektur yang unik, perpaduan antara budaya lokal Kalimantan dengan keindahan yang seolah terbuat dari cahaya. Penduduk yang berjalan di jalanan terlihat tenang, berpakaian rapi, dan memiliki wajah yang tampak awet muda. Namun matanya menyimpan kedalaman yang tidak dimiliki manusia biasa. Mereka semua menoleh menatap Yuda, namun tidak ada yang berbicara, hanya melirik dengan rasa penasaran. "Paman Jaka, mengapa mereka menatapku seperti itu?" tanya Yuda pelan. "Karena jarang ada manusia yang bisa masuk ke sini tanpa membawa niat buruk," jawab Paman Jaka sambil terus melangkah. "Biasanya manusia yang tersesat akan panik, berteriak, atau mencoba melarikan diri. Tapi kau terlihat tenang dan sopan. Itu hal yang jarang terjadi." "Saya hanya takut, tapi saya tahu ketakutan tidak akan menyelesaikan apa-apa," jawab Yuda jujur. "Saya hanya ingin pulang ke desa saya, menemui ibu saya." Paman Jaka menoleh dan tersenyum lebih lebar. "Kejujuranmu bagus sekali. Di sini kebohongan akan segera terlihat dan membawa masalah. Tapi kebaikan hati akan membuka jalan."
Sesampainya di alun-alun kota, mereka berhenti di depan sebuah istana yang megah, dikelilingi pohon-pohon yang buahnya berkilau seperti permata. Di tangga istana sudah berdiri seorang lelaki tua dengan jubah panjang berwarna keemasan, memegang tongkat dari kayu yang bersinar. "Ini Mbah Demang, penasihat tertinggi di Saranjana," kata Paman Jaka. Mbah Demang menatap Yuda dari ujung kaki hingga kepala dengan pandangan yang menusuk, seolah membaca seluruh isi hati dan pikiran pemuda itu. Beberapa saat kemudian, ia mengangguk pelan. "Kau membawa aura yang bersih, anak muda," ujar Mbah Demang dengan suara lantang namun lembut. "Tapi kau harus tahu aturan di sini. Selama berada di Saranjana, jangan mengambil apapun tanpa izin, jangan menyentuh benda yang terlihat berkilau sembarangan, dan jangan pernah mengucapkan kata-kata kasar atau sombong. Ingatlah itu." "Saya mengerti, Mbah. Saya akan mematuhi semua aturan yang ada," jawab Yuda dengan hormat. "Baiklah. Sekarang mari kita temui Putri Ratu Sari. Dialah yang akan menentukan apakah kau boleh tinggal sementara atau harus dikembalikan jika memungkinkan." Yuda diajak masuk ke dalam ruang utama istana yang luas dan indah. Dindingnya terbuat dari bahan yang memantulkan cahaya lembut dan lantainya terasa halus seperti dipoles setiap hari. Di ujung ruangan, di atas singgasana yang terbuat dari batu mulia, duduklah seorang wanita yang kecantikannya melebihi apapun yang pernah dibayangkan Yuda. Wajahnya bersinar lembut, matanya jernih seperti air danau, dan rambutnya terurai panjang terhias hiasan bunga yang tidak layu. Itulah Putri Ratu Sari, penguasa wilayah Saranjana yang dihormati oleh seluruh penghuninya. Yuda langsung menunduk dalam-dalam sebagai tanda hormat, berani menatap wajahnya hanya sebentar saja. "Angkatlah kepalamu, anak manusia," suara Ratu Sari terdengar merdu namun memiliki wibawa yang besar. "Dikatakan kau tersesat masuk ke wilayah kami. Mengapa kabut membawamu ke sini dan bukan ke tempat lain?" "Saya tidak tahu, Yang Mulia," jawab Yuda dengan suara tenang dan jujur. "Saya hanya berjalan memeriksa batas hutan. Tiba-tiba kabut turun tebal, jalur berubah, dan saya mendapati diri saya berdiri di depan gerbang kota ini. Saya tidak memiliki niat jahat, saya hanya ingin pulang ke rumah." Ratu Sari menatapnya dalam waktu lama. Matanya seolah melihat jauh ke dalam jiwa Yuda. Ia melihat ketulusan, kesederhanaan, dan rasa hormat yang tulus, bukan rasa takut yang berlebihan. "Kau berbeda dengan manusia lain yang pernah masuk ke sini," ujar Ratu Sari perlahan. "Mereka biasanya datang dengan rasa ingin tahu yang berlebihan atau ingin mencari harta karun. Tapi kau hanya memikirkan keselamatan dan keluargamu. Karena harta tidak bisa menggantikan ibu saya yang menunggu di rumah, Yang Mulia," jawab Yuda. Mendengar jawaban itu, sudut bibir Ratu Sari terangkat membentuk senyum yang sangat indah. "Jawaban yang bijak. Di Saranjana, waktu tidak berjalan sama seperti di duniamu. 1 hari di sini bisa sama dengan 1 minggu atau 1 bulan di desamu. Jika aku mengizinkanmu pulang sekarang, mungkin saat kau sampai, ibumu sudah merasa kehilanganmu lama sekali. Oleh karena itu, sementara kabut belum membuka jalan kembali, kau boleh tinggal di sini sebagai tamu terhormat. Kami akan menjagamu, asalkan kau juga menjaga aturan kami." Yuda mengangkat wajahnya, terkejut namun merasa lega. "Terima kasih banyak, Yang Mulia. Saya akan berusaha tidak merepotkan dan mematuhi semua aturan." "Baiklah," kata Ratu Sari. "Jaka akan menemanimu berkeliling dan mengajari tata cara hidup di sini. Kita akan bicara lagi nanti." Saat Yuda berjalan keluar, Ratu Sari menatap punggungnya dengan pandangan yang berbeda. Ada rasa ketertarikan yang mulai tumbuh di hatinya. Hari-hari berlalu dan Yuda mulai terbiasa dengan suasana di Saranjana. Ia diajak berkeliling oleh Paman Jaka, melihat berbagai sisi kota yang penuh keajaiban namun tetap teratur dan damai. Ia melihat sawah dan kebun yang hasilnya selalu melimpah, sungai yang airnya sebening kristal dan tidak pernah kering, serta bangunan yang berdiri kokoh tanpa kerusakan selama ratusan tahun. "Paman Jaka, kenapa semuanya terasa begitu sempurna di sini?" tanya Yuda suatu sore saat mereka duduk di taman. "Karena di sini tidak ada keserakahan, tidak ada iri hati, dan tidak ada keinginan untuk mengambil hak orang lain," jawab Paman Jaka. "Setiap penghuni Saranjana hidup sesuai dengan tugas dan batasnya. Itulah kunci kedamaian kami. Apakah tidak ada perselisihan sama sekali? Tentu ada, tapi diselesaikan dengan musyawarah dan keadilan. Ratu Sari adalah pemimpin yang sangat adil, tidak membeda-bedakan siapapun. Karena itulah dia sangat dicintai oleh kami semua." Yuda sering melihat Ratu Sari dari kejauhan saat ia berkeliling kota memeriksa keadaan.
Setiap kali mata mereka bertemu, Ratu Sari akan tersenyum kecil, dan Yuda akan merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Namun ia selalu mengingat perbedaan dunia mereka. Suatu hari, saat sedang duduk sendirian di tepi danau yang indah, tiba-tiba Ratu Sari datang menghampiri. "Kau suka tempat ini?" tanyanya lembut. Yuda langsung berdiri dan memberi hormat. "Iya, Yang Mulia. Tempat ini sangat tenang dan indah, menenangkan hati." "Panggil saja aku Sari, saat kita berdua saja. Tidak perlu terlalu kaku," kata Ratu Sari sambil duduk di batu besar, memberi isyarat agar Yuda duduk di sebelahnya. "Baik, Sari," jawab Yuda ragu namun tetap sopan. "Kau sering memandang ke arah gerbang, seolah merindukan rumahmu," lanjut Sari. "Benar, saya merindukan ibu saya, tapi saya juga merasa aman di sini, seolah ada tempat yang cocok untuk saya. Padahal saya tahu ini bukan dunia saya." Sari menatapnya dalam. "Dunia itu tidak hanya dibatasi oleh tempat tinggal, Yuda. Kadang, hati yang selaraslah yang menentukan di mana kita berada." Seiring berjalannya waktu, ketertarikan Sari kepada Yuda semakin jelas. Namun, sebelum memutuskan sesuatu, ia ingin memastikan sepenuhnya sifat pemuda itu. Ia menguji Yuda dengan berbagai cara, namun tanpa diketahui oleh pemuda itu. Suatu hari, saat berjalan di pasar Saranjana, terlihat banyak barang berharga, permata, emas, dan benda-benda ajaib yang nilainya tak terhingga di dunia manusia. Seorang pedagang yang diperintahkan Sari menawarkan segenggam batu permata yang berkilau terang kepada Yuda. "Ambillah, tamu terhormat. Ini bisa engkau bawa pulang sebagai bekal hidup yang mewah selamanya," kata pedagang itu. Yuda hanya tersenyum dan menggeleng. "Terima kasih atas kebaikannya, tapi saya tidak butuh itu. Jika saya membawa pulang benda ini, mungkin justru akan membawa masalah bagi desa saya. Saya cukup hidup sederhana, makan kenyang, dan tidur tenang. Itu sudah lebih dari cukup." Kejadian itu dilaporkan kepada Sari, yang mendengarnya merasa semakin yakin. Keesokan harinya, Sari bertanya langsung kepada Yuda, "Mengapa kau menolak harta yang bisa membuatmu kaya raya seumur hidup?" Yuda menjawab dengan tenang, "Karena harta itu milik Saranjana, bukan milik saya. Jika saya mengambilnya tanpa hak, sama saja saya mencuri, dan saya tidak ingin pulang membawa beban dosa di hati saya. Kejujuran adalah harta yang tidak akan pernah habis, Sari." Mendengar jawaban itu, hati Sari semakin terasa tertaut. Ia menyadari bahwa Yuda bukan manusia biasa, melainkan sosok yang langka yang memiliki hati bersih dan prinsip yang teguh. "Yuda," kata Sari lembut, "kau sudah tinggal di sini cukup lama. Kabut yang menutup jalan pulangmu masih belum terbuka, dan bisa jadi butuh waktu yang sangat lama. Jika kau bersedia, kau bisa tinggal di sini selamanya. Tapi ada syaratnya." "Syarat apa itu?" tanya Yuda penasaran. "Kau harus menjadi bagian dari Saranjana, mengikuti aturan kami selamanya, dan tidak akan pernah kembali sepenuhnya ke duniamu dalam wujud yang sama seperti sekarang," jawab Sari dengan pandangan yang berharap. Mendengar penawaran dari Putri Ratu Sari, Yuda terdiam sejenak. Ia menunduk dalam, pikirannya berputar mempertimbangkan segala kemungkinan. Di satu sisi, ia merindukan desa dan ibunya yang sudah tua. Namun di sisi lain, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia temukan di dunia manusia, dan hatinya perlahan terikat pada sosok Sari yang bijaksana dan lembut. Ia mengangkat wajahnya, menatap mata Sari dengan pandangan yang jujur. "Yang Mulia, maksudmu jika saya tinggal selamanya di sini, saya tidak akan bisa bertemu ibu saya lagi?" Sari mengangguk pelan, suaranya terdengar lembut namun tegas. "Bukan tidak bisa bertemu selamanya, tapi caranya akan berbeda. Di sini, waktu berjalan lambat. Jika kau pulang dalam wujud aslimu, bisa saja saat kau tiba, sudah puluhan tahun berlalu, dan ibumu sudah tiada. Namun, jika kau memilih tinggal dan menjadi bagian dari kami, kau bisa mengunjungi alammu dalam wujud yang tidak terlihat, menjaga ibumu dari jauh, dan memastikan ia hidup dalam kebaikan hingga akhir hayatnya. Itu adalah jalan tengah yang bisa kami berikan." Yuda menarik napas panjang, mencerna penjelasan itu. Ia lalu menoleh ke arah Paman Jaka yang berdiri di samping, seolah meminta pandangan. Paman Jaka mengangguk. "Anak muda, ini keputusan terberat dalam hidupmu. Di Saranjana tidak ada paksaan. Jika kau memilih pulang, kami akan membukakan jalan secepat mungkin, meski resikonya besar. Jika kau memilih tinggal, kau akan mendapatkan kedamaian abadi dan kedudukan yang mulia. Tapi ingat, jalan yang kau pilih akan menentukan nasibmu selamanya." Setelah terdiam cukup lama, Yuda akhirnya berbicara. Suaranya mantap namun menyimpan rasa sedih. "Saya mengerti resikonya.
Sejak saya masuk ke sini, saya merasakan kebaikan yang luar biasa. Saya juga merasa hati saya mulai terikat pada tempat ini dan pada Anda, Sari. Tapi izinkan saya memikirkan ini selama 3 hari untuk memantapkan hati. Baiklah, jawab Sari dengan senyum pengertian. Aku beri waktu 3 hari itu. Gunakanlah untuk berkeliling, melihat seluruh isi kota ini, dan tanyakan pada hatimu apa yang sebenarnya kau inginkan. Selama 3 hari itu, Yuda berkeliling lebih jauh, melihat keajaiban Saranjana, kebun yang buahnya tidak pernah busuk, sungai yang airnya menyembuhkan rasa lelah, dan kehidupan masyarakat yang saling menghormati tanpa ada perselisihan. Ia juga melihat bagaimana Sari memimpin dengan keadilan, menyelesaikan masalah dengan bijaksana, dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Semakin ia melihat, semakin ia merasa tempat ini adalah rumah yang sesungguhnya bagi jiwanya. Di hari ketiga, Yuda kembali menghadap ke hadapan Ratu Sari di taman istana. Ia berjalan dengan langkah mantap, tatapannya tenang dan penuh keyakinan. Begitu sampai di hadapan sang putri, ia membungkuk dengan penuh hormat, lalu mengangkat kepalanya. "Saya sudah memutuskan, Yang Mulia," ujar Yuda dengan suara tegas. "Saya memilih untuk tinggal di Saranjana, menjadi bagian dari tempat ini, dan mematuhi segala aturan yang berlaku. Saya menyadari bahwa di sini hati saya merasa tenang, dan saya melihat kebaikan yang tidak ternilai harganya. Saya bersedia melepaskan kehidupan lama saya untuk memulai hidup baru di sini." Mendengar keputusan itu, wajah Sari berseri-seri, matanya berbinar bahagia. Ia melangkah mendekat, jaraknya hanya beberapa jengkal dari Yuda. "Keputusan yang bijak, Yuda," katanya lembut. "Ingatlah, sejak saat ini, kau tidak lagi hanya dipandang sebagai tamu. Kau akan menjadi bagian dari keluarga besar kami. Namun sebelum itu, ada proses yang harus kau lalui untuk menyesuaikan dirimu dengan alam. Saranjana." "Proses apa yang harus saya jalani?" tanya Yuda dengan rasa ingin tahu. "Proses penyucian dan penyatuan," jawab Mbah Demang yang tiba-tiba muncul dari balik pohon. "Tubuh dan jiwamu masih terikat pada energi dunia manusia. Kita harus menyelaraskannya agar bisa berdampingan dengan energi Saranjana. Proses ini tidak menyakitkan, tapi membutuhkan ketenangan batin mutlak. Selama 7 hari 7 malam, kau akan berada di tempat suci, hanya ditemani hening dan doa." "Saya siap menjalaninya, Mbah," jawab Yuda tanpa ragu. "Bagus sekali," sambung Sari. "Selama proses itu, pikiranmu harus tetap bersih. Jangan memikirkan hal-hal yang mengganggu. Biarkan jiwamu terbuka menerima kehangatan alam ini. Setelah selesai, kita akan membicarakan langkah selanjutnya." Yuda dibawa ke sebuah tempat suci di tengah hutan keramat, dikelilingi pepohonan yang daunnya berwarna keemasan. Di sana ia duduk bersila, membiarkan energi alam Saranjana menyelimbuti tubuhnya. Setiap detik terasa seperti aliran air yang menenangkan, membersihkan segala rasa lelah, beban, dan kenangan buruk dari kehidupan lamanya, namun tetap menyimpan rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. 7 hari 7 malam berlalu dalam keheningan yang damai. Saat matahari terbit di hari ke-8, cahaya keemasan menyelimuti seluruh tempat suci itu. Yuda membuka matanya, dan ia merasa berbeda. Tubuhnya terasa lebih ringan, pandangannya lebih tajam, dan ia bisa merasakan getaran energi di sekelilingnya yang sebelumnya tidak terlihat. Begitu ia melangkah keluar, sudah menunggu Sari, Mbah Demang, dan Paman Jaka beserta sejumlah tetua adat. Mereka tersenyum melihat perubahan yang terlihat jelas pada diri Yuda. "Kau sudah selesai melalui prosesnya," kata Mbah Demang sambil menaruh tangannya di bahu Yuda. "Sekarang jiwamu sudah selaras dengan alam Saranjana. Kau bisa melihat apa yang tidak terlihat manusia biasa, mendengar suara angin yang membawa pesan, dan berjalan di antara dua dunia tanpa terhalang." Yuda menggerakkan tangannya, merasa kekuatan baru yang mengalir di dalam dirinya. "Saya merasa seolah terlahir kembali. Segala sesuatu terasa lebih jelas dan hidup." "Itu tandanya kau sudah siap," kata Sari dengan pandangan penuh kasih. "Sekarang ada satu hal lagi yang harus kita bicarakan. Rakyat Saranjana sudah melihat kebaikan hatimu, dan mereka mendukung keinginanku. Jika kau bersedia, aku ingin menjadikanmu pendamping hidupku, pemimpin bersama dalam memerintah kota ini." Yuda tertegun sejenak. Matanya membesar karena terkejut, namun juga bahagia. Ia tidak menyangka kepercayaan sedemikian besar diberikan kepadanya. Ia segera berlutut di hadapan Sari, mencium ujung kain jubahnya sebagai tanda hormat dan penerimaan. "Saya hanyalah orang biasa yang tidak memiliki apa-apa, Yang Mulia.
Tapi jika Anda mengizinkan, saya akan mencurahkan seluruh hidup dan tenaga saya untuk melindungi Saranjana, menjaga kedamaiannya, dan membahagiakan hati Anda selamanya." Sari tersenyum bahagia, lalu mengangkat Yuda berdiri. "Cukup ketulusan hatimu itu yang kami butuhkan, bukan harta atau kedudukan, melainkan kesetiaan dan kebijaksanaan. Besok kita akan mengumumkan kabar ini kepada seluruh penduduk kota dan mempersiapkan upacara penyatuan yang sesuai dengan adat Saranjana." Berita itu segera menyebar ke seluruh penjuru kota dan mempersiapkan upacara penyatuan yang sesuai dengan adat Saranjana. Mereka melihatnya sebagai pertanda baik bahwa kedamaian akan terus terjaga dan pemimpin mereka telah memilih pendamping yang tepat. Menjelang hari upacara, Yuda diberi kesempatan untuk mempelajari lebih dalam segala aturan dan adat istiadat yang berlaku di Saranjana. Ia diajar oleh Mbah Demang dan Paman Jaka, serta sering mendiskusikan hal-hal tersebut dengan Sari sendiri. Suatu sore, mereka duduk di teras istana sambil menikmati minuman yang terbuat dari sari bunga langka. "Yuda, ada beberapa hal mendasar yang harus kau pegang teguh selamanya," kata Sari sambil memandang ke arah kota yang terlihat indah di bawah sana. "Pertama, Saranjana adalah tempat yang menjaga keseimbangan alam. Kami tidak mengganggu urusan dunia manusia selama mereka tidak melanggar batas wilayah kami. Jika ada manusia yang masuk dengan niat buruk atau ingin mengambil kekayaan, kami akan mengusirnya dengan cara kami sendiri." "Apakah itu sebabnya banyak orang yang tersesat dan tidak bisa menemukan jalan pulang?" tanya Yuda. "Benar," jawab Sari. "Bagi mereka yang serakah dan sombong, jalan keluar akan selalu tertutup. Mereka akan berputar-putar hingga akhirnya keluar dalam keadaan bingung atau bahkan lupa apa yang mereka lihat. Tapi bagi mereka yang datang dengan hati bersih seperti dirimu, pintu akan terbuka dengan sendirinya." Paman Jaka menambahkan, "Aturan kedua, di sini tidak ada perbedaan kedudukan yang membuat seseorang berkuasa semena-mena. Sebagai pendamping putri, tugasmu adalah mendengarkan keluh kesah rakyat, memastikan keadilan berjalan, dan menjaga keamanan wilayah dari gangguan makhluk luar yang ingin merusak ketenangan. Dan satu hal lagi," sambung Mbah Demang, "meskipun kau bisa mengunjungi duniamu, kau tidak boleh memperlihatkan wujud aslimu kepada siapapun, dan tidak boleh membawa apapun dari Saranjana ke dunia manusia untuk tujuan pribadi. Melanggar aturan ini akan memutuskan ikatanmu dengan tempat ini selamanya." Yuda mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk mantap. "Saya mengerti semuanya. Saya akan menjaga setiap aturan ini sebaik saya menjaga nyawa saya sendiri." Hari yang ditunggu pun tiba. Seluruh kota Saranjana dihias dengan bunga-bunga yang tidak pernah layu dan kain berwarna emas serta perak. Suasana meriah namun tetap khidmat, diiringi alunan musik lembut yang terbuat dari bunyi angin dan air sungai. Di alun-alun kota didirikan tempat suci yang dikelilingi 7 tiang yang melambangkan kesatuan, keadilan, kedamaian, kesetiaan, kebijaksanaan, kekuatan, dan keabadian. Di sana, Sari berdiri mengenakan pakaian kerajaan yang megah, dihiasi perhiasan yang terbuat dari bahan alam, Saranjana yang memancarkan cahaya lembut. Di sampingnya, Yuda juga mengenakan pakaian yang serasi, tampak gagah dan tenang. Mbah Demang memimpin upacara itu dengan lantang. Suaranya terdengar jelas ke seluruh penjuru kota. "Hari ini kita menyaksikan penyatuan dua hati dan dua takdir. Yuda, seorang manusia yang datang dengan hati bersih, dan Putri Ratu Sari, penguasa Saranjana. Mereka bersatu bukan karena paksaan, melainkan karena keselarasan jiwa. Semoga persatuan ini membawa keberkahan, menjaga kedamaian kota ini, dan menjadi contoh bagi kita semua." Mbah Demang kemudian mengambil air dari guci suci, menyiramkannya ke atas kepala mereka berdua. Air ini melambangkan kesucian dan keabadian. Semoga ikatan kalian tidak terputus oleh waktu, ruang, atau apapun yang ada di alam semesta ini. Setelah itu, Sari dan Yuda saling bertukar kalung yang terbuat dari akar pohon keramat. "Dengan ini, aku menyatukan hidupku denganmu," kata Sari dengan lembut namun tegas. "Engkau adalah bagian dari diriku, dan aku adalah bagian dari dirimu." "Dan aku pun sama," jawab Yuda sambil menatap matanya dalam-dalam. "Aku berjanji akan melindungimu, mendampingimu, dan menjaga Saranjana seumur hidupku." Seluruh penduduk yang hadir bersorak gembira, melambai dan melemparkan bunga ke udara. Malam itu pesta berlangsung dengan damai, diiringi tawa dan cerita yang menyenangkan. Yuda merasa seolah mimpi yang indah telah menjadi kenyataan, dan ia tahu bahwa hidupnya kini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.
Setelah upacara selesai, Yuda mulai menjalani peran barunya sebagai pendamping Ratu Sari. Setiap pagi, ia menemani Sari berkeliling kota untuk memeriksa keadaan, berbincang dengan rakyat, dan memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik. Suatu hari, saat mereka berjalan di pinggiran kota, seorang tetua dari desa perbatasan datang menghadap dengan wajah cemas. Ia membungkuk dalam-dalam. "Yang mulia, kami memohon perhatian. Beberapa malam terakhir, ada gangguan dari luar wilayah. Makhluk-makhluk pengembara yang tidak beraturan mencoba mendekati kebun kami, membuat tanaman terganggu dan hewan ternak menjadi gelisah." Sari menatap Yuda, memberi isyarat agar ia menyampaikan pandangannya. Yuda melangkah maju dengan tenang. "Terima kasih atas laporannya. Kami akan segera memeriksa tempat itu. Katakan kepada warga untuk tetap tenang dan jangan melangkah keluar dari batas yang ditandai sampai kami kembali." Setelah tetua itu pergi, Yuda bertanya, "Bagaimana biasanya kita menangani hal seperti ini, Sari?" "Kita tidak akan langsung menyerang," jawab Sari. "Prinsip kami adalah damai terlebih dahulu. Kita akan mendatangi mereka, memberi peringatan tegas bahwa ini adalah wilayah Saranjana yang dilindungi. Jika mereka tetap tidak mau pergi, barulah kita gunakan kekuatan untuk mengusirnya tanpa melukai secara berlebihan." Mereka pun pergi ke perbatasan, ditemani beberapa penjaga. Sesampainya di sana, mereka melihat sekelompok makhluk yang terlihat gelisah bergerak di antara semak-semak. Begitu merasakan kehadiran Sari dan Yuda, mereka berhenti dan mundur ketakutan, merasakan wibawa yang besar. "Mengapa kalian mendekati wilayah ini?" tanya Yuda dengan suara lantang namun tidak mengancam. "Kalian tahu batas wilayah masing-masing. Jika kalian melanggar, maka kalian yang akan menanggung resikonya." Pemimpin kelompok itu menjawab dengan suara gemetar, "Kami tersesat, Tuan. Kami tidak bermaksud mengganggu, hanya mencari tempat berlindung dari badai energi yang lewat." Yuda tersenyum melihat cara Sari menangani masalah itu. "Kau benar, kebijaksanaan lebih ampuh daripada kekerasan. Karena kekerasan hanya melahirkan dendam, sedangkan kebijaksanaan melahirkan rasa hormat," jawab Sari sambil tersenyum. Beberapa minggu kemudian, Yuda mengutarakan keinginannya untuk melihat keadaan ibunya di desa. Ia merasa rindu, meski tahu ia tidak bisa menampakkan diri. "Kau boleh pergi," kata Sari dengan pengertian. "Aku akan menemanimu agar kau bisa bergerak bebas dan tidak terhalang oleh batas alam." Mereka pun berjalan menuju gerbang luar, melewati lapisan kabut yang kini sudah tidak lagi menjadi penghalang bagi Yuda. Begitu melintasi kabut, pemandangan berubah menjadi suasana hutan yang ia kenal, namun terlihat lebih redup dan berbeda. Mereka berjalan menuju desa dan sampai di depan rumah tua tempat Yuda dibesarkan. Di teras, terlihat seorang wanita tua duduk memandang ke arah jalan dengan pandangan kosong dan sedih. Itu adalah ibunya. "Sudah hampir 2 bulan dia menghilang," bisik Yuda dengan mata berkaca-kaca. Semua orang mengira dia hilang di hutan dan tidak akan kembali lagi. Sari menaruh tangannya di bahu Yuda. "Kau bisa mendekat, dia tidak akan melihatmu, tapi dia bisa merasakan kehadiranmu jika kau berniat baik." Yuda melangkah mendekat, lalu meletakkan tangannya di atas kepala ibunya. Ia membisikkan kata-kata lembut, "Ibu, ini Yuda. Saya aman dan sehat. Jangan bersedih, ibu harus terus hidup dengan tenang. Saya selalu menjaga ibu dari sini." Seolah merasakan sesuatu, wajah wanita tua itu berubah. Air matanya berhenti mengalir dan ia tersenyum samar sambil mengangguk pelan. "Terima kasih, Nak. Ibu tahu kau baik-baik saja dimanapun kau berada." Melihat itu, hati Yuda terasa lega. Ia merasa beban rindu yang selama ini membebani hatinya perlahan hilang, digantikan oleh ketenangan. Bulan demi bulan berlalu dan Yuda semakin terbiasa serta dicintai oleh seluruh penduduk Saranjana. Ia belajar banyak hal baru, cara membaca perubahan alam, memahami bahasa makhluk hutan, dan menjaga keseimbangan energi di wilayah itu. Suatu hari, saat mereka duduk di tepi danau yang indah, Yuda bertanya, "Sari, berapa lama sebenarnya Saranjana telah berdiri? Dan mengapa tempat ini tidak pernah terlihat oleh orang biasa?" Sari memandang jauh ke tengah danau, lalu menjawab, "Saranjana sudah ada sejak bumi ini terbentuk. Kami adalah salah satu peradaban yang ada sebelum manusia mendominasi permukaan bumi. Kami memilih untuk hidup di dimensi yang berbeda, namun berdampingan, agar tidak terganggu dan tidak mengganggu. Kami terlihat hanya bagi mereka yang hatinya cukup bersih atau yang tersesat karena kehendak alam." "Apakah ada yang pernah mencoba menguasai tempat ini?" tanya Yuda lagi. "Banyak yang mencoba, baik dari dunia manusia maupun dari alam lain," jawab Sari sambil menoleh ke arahnya. "Namun mereka selalu gagal.
Saranjana tidak bisa dikuasai dengan kekerasan atau keinginan serakah. Hanya mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan hukum alam yang bisa tinggal di sini. Yuda mengangguk paham. Sekarang saya mengerti mengapa tempat ini terasa begitu sempurna, karena semuanya berjalan sesuai aturan yang sudah ditetapkan sejak awal. Dan kehadiranmu di sini melengkapi semuanya, kata Sari sambil tersenyum. Sebelumnya aku sering merasa sendirian dalam memimpin. Kini ada kau yang mendampingi dan berbagi beban itu. Selama menjadi pendamping penguasa, Yuda sering berbicara dengan anak-anak muda Saranjana, menceritakan pengalamannya di dunia manusia, namun juga mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga hati dan sikap. Suatu sore, sekelompok anak muda berkumpul di taman istana dan mendatangi Yuda dengan rasa ingin tahu. Tuan Yuda, apakah benar di dunia manusia banyak hal yang indah, tapi juga penuh kesulitan? Tanya salah satu dari mereka. Benar sekali, jawab Yuda sambil tersenyum. Dunia manusia memiliki keindahan alam yang luar biasa, namun juga penuh tantangan. Tantangan terbesarnya bukanlah dari alam, melainkan dari diri sendiri. Banyak orang yang terjebak dalam keinginan memiliki harta, kekuasaan, dan pujian, sehingga lupa bersyukur dan saling menghormati. Lalu apa yang membuat mereka bisa hidup bahagia di sana? Tanya anak lainnya. Bahagia itu sederhana, sama seperti di sini, jawab Yuda dengan bijak. Jika seseorang bisa hidup jujur, tidak menyakiti orang lain, menghormati orang tua dan alam, serta cukup dengan apa yang dimiliki, maka ia akan menemukan kedamaian yang sama seperti yang kita rasakan di Saranjana. Hanya saja, mereka seringkali lupa untuk melihat ke dalam hati sendiri. Anak-anak itu mendengarkan dengan saksama, memahami pelajaran yang disampaikan. Sari yang mendengarkan dari kejauhan merasa bangga melihat bagaimana Yuda bisa menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dimengerti. Beberapa waktu kemudian, sebuah laporan masuk ke istana bahwa sekelompok pendaki manusia telah tersesat dan tanpa sadar mendekati wilayah batas Saranjana. Mereka datang dengan tujuan mencari harta karun dan bukti keberadaan kota gaib itu. Yuda dan Sari segera memimpin penjaga untuk mengamati mereka dari kejauhan. Mereka melihat kelima pendaki itu berjalan dengan peta kuno, berteriak memanggil nama kota itu, dan memotong dahan pohon sembarangan. Mereka datang dengan niat yang salah, kata Paman Jaka dengan nada tidak senang. Jika mereka masuk lebih jauh, kita harus mengusirnya. Yuda mengamati mereka lalu berkata, biarkan saya yang mendekat dan memberi peringatan terlebih dahulu. Mungkin mereka bisa sadar sebelum terlambat. Ia melangkah mendekat, menampakkan wujudnya samar-samar agar terlihat seperti kabut yang bergerak. Suaranya terdengar menggema di antara pepohonan. Kalian berada di wilayah yang dilarang. Kembalilah sekarang sebelum jalan pulang tertutup rapat. Tidak ada harta di sini untuk kalian, hanya kedamaian bagi mereka yang menghormati. Namun, pendaki-pendaki itu justru merasa terkejut, namun tetap keras kepala. Mereka mengira itu hanya suara angin dan terus melangkah maju. Mereka tidak mendengarkan, kata Sari dengan nada pasrah. Sekarang kita harus menggunakan cara lain. Dengan satu isyarat tangan Sari, kabut tebal turun dengan cepat, memutarbalikkan arah pandang mereka. Suara hutan berubah menjadi bunyi yang menakutkan namun tidak menyakiti. Dalam waktu singkat, kelima pendaki itu berjalan mundur, terjebak dalam lingkaran yang membawa mereka kembali ke jalur asal, keluar dari wilayah Saranjana dalam keadaan bingung dan lupa arah. Mereka akan mengingatnya sebagai pengalaman yang menakutkan, sehingga tidak akan berani kembali lagi, kata Mbah Demang. Yuda menghela napas. Saya sedih melihatnya, tapi memang itulah aturannya. Tidak ada yang bisa memaksa masuk ke tempat ini jika hatinya tidak bersih. Di hari-hari berikutnya, Sari mengajak Yuda melihat tempat-tempat paling sakral dan indah yang jarang dikunjungi orang biasa. Salah satunya adalah mata air keabadian, sumber air yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh kota. Mereka berdiri di tepi mata air yang airnya memancarkan cahaya keemasan. Air ini adalah sumber energi utama Saranjana, jelas Sari. Dari sinilah aliran kehidupan mengalir, membuat tanaman tumbuh subur dan menjaga kesehatan seluruh penghuni. Jika sumber ini terganggu, maka seluruh kota akan merasakan dampaknya. Apakah ada yang bisa merusak sumber ini? Tanya Yuda. Hanya mereka yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan niat yang sangat jahat, jawab Sari. Namun, selama kita menjaga keseimbangan dan bersatu, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menembus pertahanan Saranjana. Mereka juga mengunjungi perpustakaan alam, tempat tersimpan segala pengetahuan dan sejarah yang telah terjadi sejak ribuan tahun lalu, tersimpan dalam bentuk cahaya dan energi yang bisa dibaca oleh mereka yang memiliki kebijaksanaan. Di sana, Yuda mempelajari banyak hal tentang sejarah bumi, peradaban-peradaban yang hilang,
dan hukum alam yang tidak tertulis. Semua yang ada di sini mengajarkan satu hal, kata Yuda setelah membaca salah satu catatan sejarah, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki keseimbangan. Jika manusia mengambil terlalu banyak dari alam tanpa menggantinya, maka alam akan memberikan balasan yang setimpal. Tepat sekali, jawab Sari. Itulah sebabnya kami memilih untuk hidup terpisah. Kami tidak ingin menjadi bagian dari ketidakseimbangan yang terjadi di dunia luar. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan dan rasa hormat rakyat Saranjana kepada Yuda semakin besar. Ia sering dijadikan tempat bertanya dan nasihatnya selalu didengar dan dihargai. Ia tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, melainkan selalu mengutamakan keadilan dan kesejahteraan orang lain. Suatu hari, terjadi perselisihan kecil antara dua kelompok petani mengenai batas kebun. Keduanya datang menghadap ke istana untuk meminta keputusan. Yang mulia, tanah ini adalah milik keluarga kami sejak lama, kata salah satu pihak. Tidak benar, tanah ini sudah menjadi batas kebun kami sejak generasi kakek kami, bantah pihak lainnya. Mereka berdebat dengan nada yang semakin tinggi, hingga Yuda berdiri dan menenangkan mereka. Tenanglah, tidak perlu berteriak. Mari kita lihat bukti yang ada dan dengarkan penjelasan dari kedua sisi dengan hati terbuka, katanya dengan tenang. Setelah mendengar penjelasan dan melihat tanda batas alam yang tersembunyi, Yuda mengambil keputusan yang adil, membagi tanah itu sesuai dengan kebutuhan dan hak masing-masing tanpa merugikan salah satu pihak. Ia juga menambahkan, ingatlah, di sini tanah bukanlah milik mutlak kita, melainkan titipan alam yang kita gunakan untuk hidup. Jika kita saling menyakiti karena memperebutkannya, maka kita telah melupakan tujuan hidup kita sendiri. Kedua pihak menerima keputusan itu dengan lapang dada dan berterima kasih atas keadilan yang diberikan. Sari melihat hal itu dengan rasa bangga. Kau memimpin dengan hati, Yuda. Itu adalah kualitas terbaik yang dimiliki seorang pemimpin. Suatu hari, datanglah tamu kehormatan dari wilayah lain yang bertetangga dengan Saranjana. Ia adalah Mbah Lembu, tetua alam yang menjaga wilayah perbukitan di sebelah barat. Kedatangannya disambut dengan penuh hormat oleh seluruh istana. Setelah berbasa-basi, Mbah Lembu menatap Yuda dengan pandangan yang dalam. Jadi inilah pendamping baru Putri Sari. Aku mendengar banyak cerita tentangmu, anak manusia yang datang dan diterima di sini. Benar, Mbah? Jawab Yuda dengan sopan. Saya hanyalah orang yang beruntung mendapatkan kesempatan ini. Keberuntungan tidak datang begitu saja, kata Mbah Lembu sambil tersenyum. Keberuntungan datang kepada mereka yang hatinya siap menerimanya. Aku melihat di dalam dirimu masih ada sifat manusia yang baik, namun juga sudah memahami cara hidup di alam ini. Itu jarang dimiliki orang yang baru saja masuk. Mereka pun berbincang-bincang tentang keadaan alam, perubahan yang terjadi di dunia luar, dan cara menjaga keseimbangan bersama. Dari percakapan itu, Yuda mendapatkan banyak wawasan baru yang memperluas pandangannya. Setelah beberapa hari tinggal, Mbah Lembu berpamitan pulang. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Yuda, jagalah hatimu tetap bersih seperti sekarang. Itu adalah tameng terkuat yang kau miliki, baik di dunia manusia maupun di alam Saranjana. Terima kasih atas nasihatnya, Mbah. Saya akan mengingatnya selamanya, jawab Yuda dengan hormat. Terkadang di saat-saat sunyi, Yuda masih teringat pada kehidupan lamanya. Namun rasa sedih itu sudah berubah menjadi rasa syukur. Ia tahu bahwa ia telah mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan ia masih bisa menjaga keluarganya dari jauh. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon istana memandang bintang yang bersinar terang, Yuda berbicara, Sari, terkadang saya bertanya-tanya, apakah keputusan saya untuk tinggal di sini adalah yang terbaik? Namun setiap kali saya melihat kedamaian ini, saya tahu jawabannya adalah ya. Sari meletakkan kepalanya di bahu Yuda. Keputusan itu sudah kita buat bersama. Dan itu adalah takdir yang telah dipersiapkan alam. Kehidupan di dunia manusia hanyalah perjalanan singkat, sedangkan di sini kita memiliki waktu yang panjang untuk tumbuh dan menjaga kedamaian. Dan saya tidak akan pernah menyesalinya, jawab Yuda sambil menggenggam tangan Sari. Saya mendapatkan rumah yang sejati, pasangan yang bijaksana, dan tugas yang mulia. Apalagi yang bisa diminta? Malam itu terasa sangat damai, seolah waktu berhenti sejenak untuk menikmati kebahagiaan yang mereka miliki. Sebagai pendamping penguasa, Yuda juga terlibat dalam melestarikan tradisi dan kepercayaan yang telah ada sejak lama di Saranjana. Ia belajar mengatur upacara tahunan yang dilakukan untuk bersyukur kepada alam atas hasil bumi dan perlindungan yang diberikan. Pada hari upacara syukuran, seluruh penduduk berkumpul di alun-alun. Mbah Demang memimpin doa, diikuti oleh Yuda dan Sari, serta seluruh rakyat.
Kami bersyukur atas kehidupan yang diberikan, atas air yang mengalir, tanah yang subur, dan kedamaian yang terjaga, ucap Mbah Demang dengan lantang. Semoga kami senantiasa menjaga keseimbangan, tidak mengambil lebih dari yang kami butuhkan, dan hidup saling menghormati. Setelah upacara selesai, ada pesta bersama di mana semua orang berbagi makanan dan cerita. Yuda melihat ke sekeliling, melihat wajah-wajah yang bahagia dan tenang. Ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ini adalah keindahan yang sesungguhnya, bisiknya pada diri sendiri. Kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Beberapa waktu kemudian, terjadi perubahan energi yang terasa di seluruh wilayah Saranjana. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, dan air sungai terasa sedikit keruh. Hal ini membuat semua orang merasa waspada. Sari memanggil semua penasehat dan tetua untuk membahasnya. Ini bukan gangguan dari luar, kata Mbah Demang sambil merasakan getaran energi. Ini adalah dampak dari perubahan besar yang terjadi di dunia manusia. Kerusakan alam yang mereka lakukan mulai memengaruhi keseimbangan energi di seluruh alam semesta. Yuda mengangguk mengerti. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa menghentikan apa yang terjadi di dunia luar secara langsung, jawab Sari. Namun, kita bisa memperkuat pertahanan dan keseimbangan di dalam wilayah kita sendiri. Kita akan memfokuskan energi kita untuk menjaga sumber-sumber kehidupan agar tetap murni. Mereka pun melakukan serangkaian ritual dan menjaga alam dengan lebih teliti. Selama beberapa minggu, mereka bekerja bersama untuk memastikan tidak ada kerusakan yang terjadi. Perlahan namun pasti, energi kembali seimbang. Angin menjadi tenang lagi, dan air sungai kembali jernih. Lihatlah, kata Yuda. Jika kita bersatu dan menjaga apa yang kita miliki, kita bisa bertahan menghadapi segala perubahan. Dari pengalaman menghadapi dampak kerusakan alam, Yuda menyadari bahwa meskipun Saranjana terpisah, ia tetap terhubung dengan dunia manusia. Ia sering mengungkapkan pikirannya kepada Sari. Sari, jika suatu hari ada kesempatan, saya ingin menyampaikan pesan kepada dunia manusia, bahwa alam ini adalah satu kesatuan. Jika mereka merusak alamnya sendiri, mereka juga akan merusak bagian dari alam yang kita jaga. Sari tersenyum. Pesan itu sudah sering disampaikan lewat peristiwa dan tanda-tanda alam, namun manusia seringkali baru sadar setelah merasakan akibatnya. Kita hanya bisa menjadi saksi dan berharap mereka bisa belajar sebelum terlambat. Mungkin itulah tugas kita, jawab Yuda. Menjaga bagian ini tetap utuh sebagai bukti bahwa jika alam dijaga dengan baik, ia akan memberikan kehidupan yang melimpah. Mereka berdua sepakat untuk terus menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, menjadi penjaga kedamaian yang setia. Tahun demi tahun berlalu, namun di Saranjana waktu tidak terasa berjalan cepat. Yuda tetap tampak gagah dan muda. Sari tetap cantik dan bersinar, dan seluruh penduduk kota hidup dalam kebahagiaan yang abadi. Ia membawa pemikiran dan nilai-nilai baik dari dunia manusia yang bisa diterapkan di Saranjana, sehingga kehidupan di sana menjadi semakin harmonis. Suatu hari saat duduk bersama Mbah Demang yang kini sudah sangat tua namun tetap bugar, Mbah Demang berkata, "Anakku, kau telah membuktikan bahwa perbedaan asal bukanlah penghalang untuk menjadi bagian dari keluarga besar ini. Kau telah mengubah pandangan banyak orang tentang manusia biasa. Itu semua berkat bimbingan Anda dan kepercayaan yang diberikan oleh Sari," jawab Yuda dengan rendah hati. "Saya adalah menjalankan apa yang seharusnya dilakukan. Kerendahan hatimu itulah yang membuatmu dicintai semua orang," sambung Mbah Demang. "Teruslah seperti itu dan Saranjana akan selalu aman dan damai." Demikianlah perjalanan hidup Yuda, pemuda yang tersesat di hutan belantara dan tanpa sengaja melangkah masuk ke kota gaib Saranjana. Dari seorang pendatang yang hanya ingin pulang, ia berubah menjadi bagian tak terpisahkan dari kota itu, dicintai oleh penguasa, dihormati oleh rakyat, dan menjalani hidup yang penuh kedamaian serta makna. Ia menikah dengan Putri Ratu Sari, mendampinginya memerintah selama masa yang tak terhitung, menjaga keadilan, melindungi wilayah, dan menjadi jembatan pemahaman antara dunia manusia dan alam gaib. Ia tetap bisa mengawasi keluarganya di dunia lama, menjaga mereka dari jauh hingga akhir hayat mereka, tanpa pernah melupakan asal-usulnya. Kota Saranjana tetap berdiri megah dan damai hingga hari ini, tersembunyi di balik kabut tebal dan perbukitan Kalimantan Selatan. Ia hanya akan terlihat bagi mereka yang hatinya cukup bersih, dan menjadi tempat yang menawarkan kedamaian abadi bagi mereka yang berani melepaskan keserakahan serta merangkul kebijaksanaan.
Dan di dalamnya, Yuda dan Sari terus berdampingan, menjalani kehidupan abadi yang harmonis, membuktikan bahwa takdir yang terlihat sebagai kesalahan atau kesesatan ternyata adalah jalan yang telah dipersiapkan alam untuk membawa seseorang menuju tempat yang seharusnya menjadi rumahnya yang sejati.